Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pada sesi kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk kasus normalisasi studi kasus 3, yaitu dengan membuat normalisasi bentuk kedua. Pertama, kita sudah memiliki data normalisasi bentuk pertama. Di sini sudah ada data normalisasi bentuk pertama. Nah, untuk normalisasi tahap kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita akan memisahkan data yang bersifat tunggal dan juga data yang bersifat multi value. Multi value di sini maksudnya dia bisa berulang muncul pada satu nota. Nah, yang pertama kita lihat di sini, kita kembali ke nota. Mana saja kelompok data yang merupakan data tunggal dan mana yang kelompok data value. Nah, kelompok data tunggal ini data yang hanya kemungkinan muncul satu kali pada sebuah nota. Yang kemungkinan muncul di sini adalah kemungkinan muncul satu kali di dalam suatu nota adalah nomor faktur, ya, kemudian ID pembeli, ya, kemudian nama pembeli di sini, kemudian di sini ada DP, kemudian jatuh tempo, tanggal nota, ID kasir, dan nama kasir. Ini yang kemungkinan merupakan data tunggal, hanya satu kali muncul pada sebuah nota. Dan data yang bersifat multi ini adalah data yang kemungkinan bisa muncul beberapa di dalam sebuah nota. Misalnya di sini adalah barang. Barang di dalam sebuah nota bisa muncul 3 barang, ya. Berarti dia disebut dengan data berulang atau multi value. Jadi yang di sini multi value adalah kode barang, nama barang, jumlah, dan harga satuan. Nah, dari sini kita lihat secara kelompok tabelnya. Ini tabel utuhnya. Jadi di sini ada yang kelompok data tunggal, kemudian ada yang kelompok data multi atau yang data yang berulang. Nah, data tabel. Nah, dua tabel ini bisa kita buat secara rinci. Ini seperti ini. Jadi kelompok data tunggal dan data berulang tadi kita bisa kelompokkan. Misalnya data yang berulang ini atributnya apa saja di sini, kemudian data yang berulang juga atributnya bisa kita sebutkan di sini, ya. Nah, di sini untuk data yang tunggal kita cari kode yang merupakan kode unik yang mewakili keseluruhan atribut yang ada di sini. Nah, di sini ada nomor faktur. Yang nomor faktur ini merupakan kunci primary key dari tabel yang pertama. Diikuti dengan atribut yang lainnya adalah ID pembeli, nama pembeli, DP, jumlah, jatuh tempo, tanggal nota, ID kasir, dan nama kasir. Kemudian tabel yang kedua di sini merupakan tabel yang berulang dengan membuat primary key-nya itu turunan dari primary key tabel pertama, yaitu jadi nomor faktur, dan juga ditambah dengan atribut kunci dari tabel yang kedua. Nah, di sini yang merupakan kunci dari tabel ini adalah kode barang. Berarti di sini nomor faktur dan kode barang merupakan primary key dari tabel kedua. Diikuti dengan atribut yang ada yaitu nama barang, jumlah barang, dan harga satuan. Nah, untuk normalisasi bentuk kedua kita sudah memiliki dua tabel. Jadi dua tabel inilah yang terbentuk pada normalisasi bentuk kedua. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi BCNF atau menghilangkan ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan dari file yang bukan kunci. Jadi misalnya contoh di sini dari tabel yang pertama dengan primary key nomor faktur. Jadi semuanya itu harus bergantung pada nomor faktur. Sekarang kita lihat ID pembeli ini bergantung dengan nomor faktur. Nomor faktur menentukan ID pembeli, ya. Jadi dalam nomor faktur itu pasti diketahui ID pembelinya. Kemudian ada nama pembeli. Nah, nama pembeli ini tidak bergantung secara utuh dengan nomor faktur, tetapi nama pembeli ini secara fungsional dia bergantung pada ID pembeli. Sedangkan ID pembeli ini memiliki ketergantungan kepada nomor faktur. Berarti nama pembeli ini memiliki ketergantungan transitif karena tidak bergantung pada primary key. Untuk itu nama pembeli kita keluarkan dari tabel faktur. Jadi nama pembeli kita keluarkan dengan menjadikan ID pembeli sebagai primary key. Kemudian di sini ada DP. DP juga tergantung pada nomor faktur. Kemudian jatuh tempo juga bergantung dengan nomor faktur.
Di sini juga ada tanggal nota, juga bergantung pada nomor faktur. Jadi nomor faktur menentukan tanggal notanya. Dengan mengetahui nomor fakturnya kita akan mengetahui tanggalnya. Kemudian di sini ada ID kasir, juga bergantung pada nomor faktur. Tetapi nama kasir ini bergantung pada ID kasir. Secara fungsional, nama kasir ini bergantung pada ID kasir, tidak bergantung pada nomor faktur. Berarti nama kasir ini juga kita keluarkan dari tabel faktur, berdiri sendiri dengan menggunakan ID kasir sebagai kunci utamanya. ID kasir sebagai atribut kuncinya. Nah, di sini sudah tercipta 3 tabel untuk BCNF. Kemudian kita lihat tabel yang kedua dari 2NF tadi, ada nomor faktur dan kode barang. Jadi kesemuanya atribut ini harus bergantung pada kedua kode ini. Misalnya kita lihat di sini, nama barang ini memiliki ketergantungan terhadap kode barang, tetapi nama barang tidak memiliki ketergantungan terhadap nomor faktur. Sedangkan kode barang ini ketergantungan dengan nomor faktur. Jadi nama barang ini memiliki ketergantungan transitif terhadap kode barang. Jadi nama barang juga kita hapus dari tabel ini menjadi tabel baru dengan kode barang sebagai primary key-nya. Jumlah barang ini bergantung pada nomor faktur. Kemudian harga satuan ini bergantung pada nomor faktur. Jadi dari hasil tabel ini akan memunculkan 2 tabel, yaitu tabel dengan primary key, nomor faktur dan kode barang yang terdiri dengan yang memiliki atribut jumlah barang dan harga satuan, dengan tabel barang yang memiliki primary key, kode barang. Nah, jadi untuk BCNF kita sudah memiliki 5 tabel. Dan 5 tabel ini bisa kita gambarkan secara relasi hubungan. Ini adalah seperti ini. Di sini ada 5 tabel yang terdiri dari, nah, kita bisa memberi masing-masing tabel nama. Misalnya ID pembeli dan nama pembeli kita beri nama tabel pembeli. Kemudian ID kasir dan nama kasir kita beri nama tabel kasir. Tabel faktur juga ya, nomor faktur, tanggal nota, DP. Ini kita beri dengan nama tabel faktur atau tabel penjualan. Kemudian di sini ada tabel detail faktur. Kita bisa beri nama detail faktur. Nah, inilah hasil dari hasil dari pembahasan normalisasi bentuk kedua dan juga BCNF. Sudah menghasilkan 5 tabel yang saling berelasi. Secara gambaran tabel utuhnya bisa kita lihat seperti ini. Tabel pembeli, kemudian tabel kasir, hanya ada 1 kasir ya, kasir dengan nama Anggun. Tabel pembeli juga hanya ada 2 pembeli, yaitu Dinda dan Ahmad. Kemudian ada tabel barang dengan kode barang dan ada 4 item barang di sana dengan kode nama barangnya. Nah, ketiga tabel ini bisa kita sebut dengan tabel master karena dia relatif tidak akan berubah dalam kurun waktu yang lama. Kemudian di sini ada tabel faktur atau penjualan. Di sini fakturnya ada 2 faktur dengan tanggal, DP dan jatuh tempo. Nah, di sini ada 2 faktur yang terhubung di sini. Kemudian di sini ada tabel detail. Detail ini berarti detail dari transaksi dari faktur dan barang yang dibeli. Nah, tabel detail ini bisa memunculkan karena dia berupa detail, jadi di sini secara detail transaksi itu tergambarkan ya, tergambarkan di sini. Nah, mungkin ini tampilan dari hasil pembahasan normalisasi untuk studi kasus 3, menghasilkan 5 tabel relasi. Ada 3 tabel master, kita sebut 3 tabel master dan 2 tabel transaksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana membuat query atau kunci sintak dari tabel-tabel yang ada menggunakan bahasa DL dan juga bahasa DML. Saya akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.